Iya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Ya yang Maha Mulia, Ya yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Ya yang Maha Mulia, Ya yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Mulia namanya. Puji Hosana. puji Hosana, puji Hosana, Mulia namanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Iya. Baik. Sekali lagi shalom. Baik. Silakan singers, pemain musik silakan. Tuhan berkati. Iya. Kita akan dengar firman Tuhan di malam ini lewat ibadah HUT 17 Oktober 2022 perayaan HUT Gereja Betel Gereja Pantekosta Pentakosta di Tanah Papua. Dalam sorotan tema Tuhan hadir dan berfirman bagi umatnya yang kudus ketika usia GBGP yang ke-66 tahun. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya. Kalau yang tidak tepuk tangan kuat, tidak tepuk tangan kuat, itu sepertinya anak-anak. Tapi kalau yang dewasa pasti tepuk tangan yang bunyi besar sekali. Tepuk tangan coba agak kuat-kuat sedikit. Haleluya. Ya. Baik. Kita akan dengar firman Tuhan. Tadi tema kita sudah jelas, semua sudah jelas. Bersyukur Gereja Betel Gereja Pantekosta di Tanah Papua yang berusia ke-66 tahun. Kalau saya lihat di situ 17 Oktober berdirinya atau memulainya gereja 1956 sampai hari ini terhitung 66 tahun. Waktu yang sangat panjang. Ya, kalau dilihat-lihat ya itulah usia seseorang, entah usia berapa, tapi itu usianya. Dan kalau dihitung-hitung usia organisasi 66, dia besok jadi 67, 68 dan 69 dan lain terus. Usianya sangat panjang sekali nanti. Tapi yang sekarang dipikir-pikir usia dari orang-orang yang ada di GBGP apa bisa mencapai, bisa target ke depan sama dengan usia dari organisasi atau tidak. Ya itu nanti kita lihat di dalam firman Allah. Ya, untuk itu kita akan dengar firman Allah yang punya Alkitab sama-sama. Buka dan yang sudah tertera dari panitia HUT GBGP sudah ada, yaitu terangkat dari Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama. 1. Tuhan hadir dan berfirman bagi umatnya yang kudus ketika usia GBGP yang ke-66 tahun. Menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika usia GBGP yang ke-66 tahun, apa yang GBGP buat di malam ini? Tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika usia GBGP mencapai usia ke-66 tahun, apa yang terjadi, apa yang dibuat, apa yang terlaksana, apa yang dipikirkan, apa yang harus dikerjakan ke depan, itu yang malam ini kita dengar. Kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1. Yang punya Alkitab ikuti, silakan sama-sama bagi kita. Iya, di sana ditulis, Lai mengangkat satu kop bagi kita, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayatnya yang ke-1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham
dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Dari tema yang ada dan pembacaan yang ada, malam ini kita ketemu 6 hal yang muncul bagi kita. Yang perlu kita pahami, kita dengar, kita mengerti, khususnya orang-orang GBGP. Yang GBGP angkat tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, GBGP. Ya, organisasi lain silakan, tapi yang GBGP. Ya, ada berapa hal? 6 hal yang perlu saya cepat-cepat sampaikan bagi kita untuk kita akan melihat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, cerita ini sangat jelas. Ketika Abraham menantikan janji Tuhan, dikatakan bahwa ketika Abraham berumur 99 tahun, itu umur yang sangat tinggi sekali. Dan umur ini buat dia untuk tetap menantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan datang bagi dia untuk nanti Ishak lahir. Dan dia janji itu akan digenapi ketika Ishak datang. Haleluya. Ya, ketika Ishak datang, janji itu digenapi. Untuk itu, ketika saya lihat 66 tahun, saya bilang, wah, ini usia yang sangat besar, artinya usia dewasa. Jadi kalau malam ini kita bisa bicara bahwa orang GBGP apa masih dewasa atau masih tetap hidup anak-anak. Itu yang kita lihat malam ini. Hal yang pertama, kita lihat ketika Abraham berusia 99 tahun, hal yang terjadi dalam kehidupan dia menantikan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu membuat dia bukan jadi anak-anak lagi. Dia tidak jadi kanak-kanak seperti biasa-biasa, tidak. Tapi dia jadi dewasa untuk menantikan kedatangan Tuhan. Walaupun itu sangat panjang, lama. Janji itu datang bagi dia. Kalau janji itu digenapi ketika dia 40 sampai 90, berarti 40 tahun itu lama bagi dia. Tapi dia tetap menantikan janji itu walaupun itu lama. Dan itu membuat dia tetap dewasa dalam penginginan Tuhan, dalam hal percaya kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Hal yang pertama bagi kita, ingat. Kalau malam ini kita bisa rayakan HUT yang ke-66, itu orang yang dewasa. Dan Abraham dalam pengiringan dia tidak jadi kanak-kanak, tapi dia tetap nantikan jawaban Tuhan karena pada prinsipnya dia tetap dewasa dalam menantikan janji Tuhan. Bagaimana GBGP? Hal yang pertama, kita masih tetap dewasa atau kita kanak-kanak? Ada amin? Amin? Iya. Bagaimana? Pertanyaannya malam ini bagi kita. Kalau Abraham dewasa untuk menantikan janji Tuhan, GBGP mengiring Tuhan dalam kehidupannya, tetap masih dewasa atau kanak-kanak? Kalau anak-anak kan tidak seperti begini. Orang yang dewasa dan mengerti. Ciri-ciri orang dewasa itu orang yang tidak menolak, orang yang tidak harus lawan, orang yang tidak kompromi dengan hal-hal lain, tidak. Tapi dia mengerti kehendak Tuhan dan dia tidak sebarang emosi, tapi dia tetap menantikan apa maksud dan janji Tuhan. Itu orang yang dewasa di dalam Tuhan. Abraham tetap menantikan janji Tuhan dan dia tetap dewasa di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama bagi kita di malam ini. Hal yang kedua, kita tetap lihat. Hal yang kedua, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada dia. Iya. Semakin usianya bertambah, dia tidak mundur, tidak. Tapi semakin usianya bertambah, semakin dia dekat dengan Tuhan dan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Tuhan nampakkan diri kepada dia, hadir dalam kehidupannya. Dia dekat dengan Tuhan. Dan itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, orang GBGP. Semakin kita tua, bukan semakin harus kita mundur, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan. Ada amin? Amin? Iya, banyak orang akhir-akhir ini tidak. Bahasa orang tua dong bilang begini, sudah, kita sudah tua jadi kan pergi sudah. Kita orang ini kan sudah tua, iring Tuhan sudah lama ya. Sudah 66 tahun dia tuh sudah lama ya. Kami yang pergi ibadah. Abraham tidak. Semakin dia 99, semakin dia dekat dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Iya. Kalau orang-orang tua sekarang tidak, saya sudah tua jadi. Saya kan sudah iring Tuhan lama. Saya ini kan pegang organisasi sudah lama. Kamu yang pergi ibadah sudah, kamu ikut kegiatan. Abraham tidak. Semakin dia 99, semakin dia tua, semakin dia dekat dengan Tuhan. Ini yang kita harus contohi. Amin. Ya, itu yang harus kita contohi. Tidak bisa langsung kita santai, tidak bisa. Harus kita bawa contoh dari Abraham. Semakin dia tua, semakin dia dekat dengan Tuhan. Tuhan nampak bagi dia dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang kita harus contohi dari Abraham. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Mau dekat dengan Tuhan? Ya, mari kita dekat dengan Tuhan.
Itu sangat penting. Mazmur 62 bilang, ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku. Iya. Bukan ketenangan itu datang karena tidak ada masalah. Tenang itu artinya dekat dengan Tuhan. Masalah datang tapi tetap dalam Tuhan. Makanya masalah datang. Tetap tenang karena ada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang sangat penting. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan tenang karena tidak ada masalah. Tetap masalah. Siapapun manusia yang tidak pernah kena masalah. Semua kena masalah. Tapi kita dekat dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah kehidupan kita. Hal yang ketiga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hal yang ketiga. Ketika Abraham berusia 99 tahun. Ayat itu menceritakan apa? Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Ketika Abraham berusia 99 tahun, bukan dia jauh, dia tidak mau dengar firman Allah. Tapi dia lebih taat mendengar firman Tuhan. Berfirman baginya. Ingat itu. Ketika Abraham berusia, semakin dia tua, semakin dia taat kepada firman Allah. Ada amin? Ya. Banyak orang akhir-akhir ini beda. Apa? Media sosial lagi terbuka, HP lagi bagus. Orang lebih taat baca satu buku sampai pagi. Kalau dia ketemu satu cerita, bisa baca dari malam sampai pagi. Tapi baca firman Tuhan susah setengah mati. Amin. Susah. Taat untuk firman Allah susah. Cuma mereka pakai apa? Firman Allah sebagai apa? Dia bilang firman itu dibaca untuk apa dong bilang obat tidur. Jadi dibaca, dulu kalau mau cari mengantuk, baca firman Tuhan supaya cepat mengantuk. Sangka firman Tuhan itu obat kah? Obat mengantuk kah? Tapi kalau baca YouTube, itu obat mengantuk. Nah, firman Allah punya kuasa. Amin. Firman Allah berkuasa. Ingat Roma 1:16, Injil punya kekuatan yang mampu merubah kehidupan kita, mengangkat kita, masalah kita, persoalan kita, apapun dalam kehidupan kita, firman Allah sanggup merubah segala sesuatu. Jadi firman Allah sangat penting. Ingat, ketika Abraham berusia 99 tahun, bukan dia jauh, tapi dia lebih taat kepada firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa firman yang keluarkan dia dari Ur Kasdim, tempat yang susah, keluarkan dia ke tempat yang bersuka cita dan damai sejahtera. Dan firman sangat penting. Jadi ingat, bangun pagi baca firman Tuhan. Jangan tadi pagi bangun baca firman Tuhan angkat tangan. Khusus GPGP. Jam baca firman Tuhan tadi pagi bangun angkat tangan. Tamu undangan tidak, tapi yang GPGP saja. Jam baca firman Tuhan tadi pagi. Taat kepada firman Tuhan. Karena media massa lagi rame, YouTube lagi rame, semua lagi rame. Orang taat buka. Baca 2 jam. Tapi kalau firman 2 menit saja taruh. Bertobat di malam ini. Haleluya, tepuk tangan untuk kesalahan. Iya. Haleluya. Iya. Abraham semakin dia usia bertambah, dia taat kepada firman Tuhan. Ya, kita lihat yang berikut. Ya. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa. Ya. Haleluya. Hal yang ketiga, semakin kita kudus di mata Tuhan. Saudara mau kudus di mata Tuhan? Iya. Berfirman bagi umatnya yang kudus ketika usia gereja semakin menjelak 66 tahun. Abraham semakin berusia 99 tahun. Bukan dia jauh dari Tuhan. Tapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia hidup kudus di mata Tuhan. Itu yang sangat penting. Kudus artinya terpisah. Dipisahkan dari hal-hal yang salah. Yang tidak senonoh, yang tidak sepandang, yang tidak sepatutnya bagi Tuhan. Itu Abraham nikmati dalam kehidupan dia. Dan itu yang harus kita tiru. Orang GPGP ingat, semakin organisasi jalan, semakin gereja maju, semakin kita dekat, semakin kita dengar firman Tuhan, semakin kita hidup kudus di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Iya, itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, kita lihat. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah menampakkan diri kepada dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kudus, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Hal yang berikut adalah hal yang terakhir. Semakin gereja maju, semakin usia gereja 66, semakin kita hidup mempunyai cara hidup yang berbeda. Tidak seperti dunia,
tapi seperti kata firman Tuhan. Jangan ikut rame, jangan ikut orang, jangan ikut kata orang, tapi mari kita ikut kata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, ingat, cara hidup kita berubah. Yang dulu tidak bisa, yang dulu seperti biasa-biasa, sekarang luar biasa karena Yesus. Kita Yesus yang luar biasa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di malam ini. Karena kami sudah dengar firman Allah. Usia gereja, organisasi yang ke-66 membuat kami terus maju di dalam pengiringan. Kami percaya Tuhan, kami tidak ketemu walaupun itu 66, 67, 68. Usia kami sampai di 70 kata firman Allah. Tapi kami percaya, kami berdoa malam ini mendewasakan kami. Firman mendewasakan kami. Firman menurut supaya kami tetap dekat, kami tetap mendengar. Dan kami taat kepadanya. Dan kami tidak hidup seperti orang lain. Hidup tidak sesuai dengan firman. Kami hidup sesuai dengan firman. Berkati kami semua yang malam ini hadir. Akhirnya kami pulang memboyong berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai kami yang hidup yang siap menjemput gerejanya. Glory Allah, haleluya, haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan untuk yang mengatur acara. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, malam ini firman masih terus dikumandangkan di dunia ini. Malam ini kita dengar, kita jangan menjadi pendengar setia, tapi mari kita jadi pelaku firman dalam hidup kita. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Clemens Wanggai MT yang sudah memberkati kita dengan firman. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur. Sebelum kita berikan persembahan syukur, mari kepada kedua petugas bisa ke depan. Kita akan berdoa sebelum kita memberi persembahan. Mari kita berdoa. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Seperti yang Engkau katakan, apa yang kasiar-kasiar punya, apa yang Tuhan punya. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati segala pekerjaan, usaha, apa saja yang dilakukan oleh umat-Mu. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, sekali lagi shalom. Iya, puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Kita katakan pujian dengan puji-pujian. Oh, haleluya. Negeri yang indah dan
Israel, Israel, anak sulung Tuhan. Papua, Papua, anak Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru. Papua batu peradaban, Yesus batu penjuru, Israel batu karang,
Haleluya. Raja seumur hidup Daud, dia ada yang kerendahan hati, dia memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia buka dia punya baju kebesaran, pangkat-pangkat semua. Dia menari sampai dia punya istri malu. Tapi dia bilang, kayaknya dipandang Tuhan karena jabatan Tuhan yang kasih. Hari ini kita semua di sini, kita patut memuji Raja segala Raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan ucapan syukur, besar Allahku. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar. Sama-sama katakan. Selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi, sama-sama katakan, besar Allahku. Haleluya. Pendeta. Dan pertaruhkan semua kami yang hadir pada petang, sore, menjelang malam ini Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, lindungi kami dalam perjalanan sebentar nanti. Hendak bawa tibakan kami masing-masing. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, ditinggikan Bapa. Bapa, terima kasih. Kami hendak siap pulang dan memboyong. Berkat damai dan sejahtera, berkat sukacita yang mengatata anak domba Allah bagi kami di malam ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita pulang, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bawa anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa turun melalui anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang manis. Turun tinggal menaungi dan menyertai, memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mulai malam ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah berdoa menutup ibadah kita malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Waktu kami kembalikan buat MC.
Shalom. Sekali lagi dengan sukacita ulang tahun. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu, tamu undangan dan semua warga jemaat di lingkungan GBGP Manokwari. Saya percaya kita semua masih ada sukacita karena 66 tahun merupakan usia yang luar biasa. Demikian acara kita yang kedua yaitu ibadah yang sudah kita ikuti bersama. Kita akan melangkah ke acara yang berikut yaitu di hadapan kita telah tersedia kue ulang tahun. Sebagaimana perayaan ulang tahun pada umumnya dirayakan dengan kue ulang tahun yang sudah disiapkan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya mengundang pemain musik bisa iringi kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu boleh berdiri. Kita bergembira di hari ini bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Dalam usia yang ke-66 tahun. Saya mengutip khotbah dari hamba Tuhan bahwa 66 tahun adalah orang dewasa. Mari kita terus dewasa di dalam Tuhan. Kita bersuka cita, kita melakukan firman Tuhan bahwa bersuka citalah senantiasa. Haleluya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan sama-sama. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pada prosesi berikut, dengan kasih saya mengundang Ketua BPD GBGP Daerah Manokwari untuk mengambil bagian di depan, didampingi oleh Wakil Ketua BPD GBGP Kabupaten Manokwari untuk mengambil posisi di belakang kue. Jadi Bapak berdua menghadap ke jemaat sekalian. Ya. Ya, kita akan melanjutkan pada bakar lilin. Lilin kedua angka yang sudah ada tertancap pada kue ulang tahun yang ada. Koreknya sudah ada? Iya, kita tidak menyanyi bakar lilinnya, kita nyanyikan lagu isi minyak, dalam lampumu jaga api tetap menyala. Bapak Ketua membakar lilin angka 6 sebelah kiri dan Bapak Wakil membakar lilin 6 sebelah kanan. Isi minyak dalam lampu, jaga api tetap menyala. Isi minyak dalam lampumu, jaga api tetap menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Lilinnya dibakar. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan tiada jenuh. Isi minyak
menyala di malam hari ini. Bapak Ibu tamu undangan, perlu kita ketahui bersama bahwa lagu yang baru kita nyanyikan bersama adalah sukacita dari Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Bahwa kita senantiasa mengisi minyak firman Tuhan, minyak Roh Kudus, agar api Kristus terus menyala. Sebagaimana digambarkan oleh kedua lilin angka 6 dan 6, bahwa api Kristus harus terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Selanjutnya lilin akan ditiup sampai padam. Saya berikan tantangan kepada Bapak berdua. Boleh mengambil jarak di sisi kiri dan kanan meja. Ya, Bapak Ketua di sisi sebelah sana. Iya. Mungkin satu langkah ke belakang lagi. Iya. Tantangan dalam pemberitaan Injil itu tidak gampang. Ya, iman di 66 tahun itu bukan iman gampangan yang tinggal dekat-dekat tiup langsung padam. Tapi ambil jarak, lihat kesusahan, alami duka dan suka dalam melayani Tuhan. Pastikan bahwa lilin padam, berarti segala tantangan yang ada di Gereja Betel, Gereja Pentakosta, yang ada di atas tanah Papua akan dipadamkan, akan diselesaikan karena kemenangan dari sorga. Haleluya. Sama-sama kita hitung angka 1 sampai 3, hitungan 1, 2, dan 3, dan Bapak berdua silakan tiup lilin sampai padam. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu tamu undangan, saya persilakan duduk kembali. Iya, sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, silakan ditiup. Iya, terus berjuang. Iya. 1, 2, 3, tiup lagi. Bagaimana? Hampir padam tapi belum padam. Bagaimana? Menyerah dengan jarak yang ada? Saya persilakan maju satu langkah lagi. Maju satu langkah lagi. Lilin harus padam. 1, 2, 3. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Ya, silakan posisi kembali. Ya. Sekali lagi aplaus yang meriah kepada para pimpinan kita yang ada di daerah Manokwari. Ya, lilin sudah padam. Itu adalah iman dan tekad dari kedua pemimpin kita, disertai dengan kerjasama topangan dari semua badan pengurus yang ada, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan yang ada di Gereja Betel, Gereja Pentakosta, bahwa apapun tantangannya akan dilewati ketika ada kebersamaan, ketika kita dekat pada Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam pelayanan, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita akan masuk pada prosesi pemotongan kue ulang tahun. Kue akan dipotong dalam beberapa bagian. Saya akan mengundang Bapak Ibu yang akan saya sebutkan untuk dapat mengambil bagian di depan, menerima potongan kue dari petugas yang sudah kami siapkan. Yang pertama kami mengundang Ketua BPD GBGP Kabupaten Manokwari sekali lagi untuk mengambil tempat di depan. Yang kedua, Ketua PKW atau Persekutuan Kaum Wanita Klasis, PKW GBGP Kabupaten Manokwari, diwakili oleh bidang kerohanian. Yang ketiga, Ketua PGM GBGP Kabupaten
Manokwari, Ketua Persekutuan Generasi Muda atau yang diwakili oleh Badan Pengurus. Yang keempat, Ketua Persekutuan Anak dan Remaja GBGP Kabupaten Manokwari atau yang diwakili. Yang kelima, perwakilan dari Kanwil Agama Provinsi Papua Barat. Yang keenam, perwakilan dari Pangdam 18 Kasuari. Yang ketujuh, perwakilan dari Polda Papua Barat. Dan yang kedelapan, anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Pokja Perempuan, yang telah hadir bersama-sama dengan kita di saat malam hari ini. Sambil menunggu persiapan, pemotongan kue menjadi 8 bagian dan akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil bagian di depan. Sama-sama kita nyanyikan lagu Mars GBGP. Darah orang syahid benih gereja bertumbuh di bumi. Demikian gereja Tuhan di tanah Papua. Sungguh pahit titik awalnya yang ditanamkan di Mansinam oleh perintis Otto Geisler, pembawa suluk Kristus yang sabar setia. 17 Oktober tahun 56 Betel berdikari. Titik pertama di pantai Mansinam sudah berbualah, tetapi buah-buahnya jatuh berguguran ke bumi. Tunas muda tumbuh silih berganti. Maukah berkorban atau layu gugurlah? Yonatan, Thomas Mariar Merauce, Yohanes B, Samberi, Dewi Wanggai Numberi, Karuba Barumi Manyani. Tubuhnya sudah dikuburkan, suaranya masih berkumandang ke kota desa Pantai Rimba. Setialah tunas muda harapan gereja. Yonatan, Thomas Mariar Merauce, Yohanes B,
Sebelum potongan kue disantap langsung sendiri oleh Bapak Ibu perwakilan kita yang ada di depan, sekali lagi dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Sejenak kita merenungkan bagaimana gereja Betel, gereja Pentakosta lahir dan bertumbuh selama 66 tahun. Potongan kue ini adalah berkat-berkat yang disiapkan Tuhan untuk sama-sama kita nikmati. Baik dari gereja, dari pemerintah, TNI, Polri, kita adalah satu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di atas tanah ini. Mari kita renungkan bagaimana orang tua kita berjuang untuk GBGP terus ada melayani umat Tuhan sampai hari ini. Tubuhnya sudah dikuburkan, suaranya masih berkumandang. Setialah tunas muda harapan gereja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam hitungan ketiga dipersilakan Bapak Ibu boleh menikmati kue yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Sama-sama kita hitung ya. Kalau saya hitung 1 berarti Bapak Ibu lanjut 2 dan 3. 1, 2, 3. Selamat menikmati. Haleluya. Sudah selesai. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Ya, Bapak Ibu yang di depan kami persilakan untuk boleh duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh jemaat GBGP yang dikasihi Yesus Kristus, kita melangkah kepada acara kita yang berikut, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua BPD GBGP Manokwari. Kepada Pendeta Asronsai SPDK disilakan. Shalom. Shalom. Sambutan Ketua BPD GBGP Kabupaten Manokwari, Bapak Ibu
tamu undangan yang diberkati, dikasihi Tuhan. Sambutan saya sebagai ketua untuk menyampaikan sambutan ini karena Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua lahir pada atau berdirinya organisasi lembaga gereja ini pada tanggal 17 Oktober ya 1956. Gereja Pentakosta yang pertama kali, setelah itu GKI di Tanah Papua pada 26 Oktober 1956. Dua gereja ini yang punya bagian yang memang harus diutamakan di tanah dan negeri Papua ini dan Indonesia dan juga seluruh wilayah Pasifik. Ya, puji Tuhan. Yang terhormat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, beliau sudah hadir, terima kasih. Tuhan memberkati. Yang terhormat Kodam Kaswari 18 Provinsi Papua yang hadir atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolda yang mewakili Kapolres dan Dandim. Yang terhormat MRP Ibu terkasih yang mewakili keagamaan dan perempuan Arfak di Lembaga Majelis Rakyat Papua yang hadir bersama UT GBGP yang ke-66. Gembala-gembala sidang, umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di warga GBGP khususnya di Badan Penghubung Daerah Wilayah Manokwari, Provinsi Papua Barat. Yang terhormat Bupati Manokwari atau yang mewakili BPP Wilayah 2 Provinsi Papua Barat, Manokwari, Badan Penghubung Wilayah 2, Kabupaten Manokwari, dan undangan dan hadirin yang dikasihi Tuhan. Patut saya ajak Bapak Ibu umat Tuhan yang berbahagia dan para undangan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau atas penyertaannya. Dia menyertai Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, sehingga malam ini, hari ini kita rayakan Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua di tingkat provinsi dan wilayah-wilayah yang ada di Papua dan Papua Barat di seluruh Indonesia dan juga di negara tetangga kita, Papua Nugini dan Kepulauan Saloman dan Nauru dan sebagian di Asia Pasifik. Yang hari ini sama, mereka telah rayakan. Kita harus patut mengucap syukur semuanya ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sebagai Ketua Badan Penghubung Daerah Gereja Betel, Gereja Pentakosta Manokwari mengajak saudara sekalian, patut kita menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya Tuhan, sehingga kita hadir bersama untuk mengikuti sambutan malam ini. Isi sambutan saya hari ulang tahun Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua yang ke-66 tahun. Sejak berdirinya organisasi Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua 17 Oktober 1956 di Jayapura sampai sekarang. Ini hal yang sangat luar biasa dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Matius 28 ayat 16 sampai 22. Visi dan misi gereja tentang perintah dan pemberitaan Injil Tuhan dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Pergilah kamu jadikan semua suku bangsa menjadi murid dan baptislah mereka. Ajarlah mereka
Dan Tuhan menyertai pekerjaan yang mulia ini sampai zaman akhirnya dan kedatangannya. Di dalam Kisah para Rasul 1 ayat 9, apabila kuasa Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan inilah amanat perintah yang harus GBGP yang usia yang ke 66 tahun harus siap laksanakan. Hakikatnya adalah beribadah kepada Tuhan adalah hak orang percaya dan orang-orang yang beriman. Tuhan datang tidak datang, umat yang percaya tetap kita beribadah dan memuji Tuhan. Amin. Tuhan datang tidak datang, tetap orang-orang percaya, orang-orang beriman. Sama seperti Abraham, tetap kita memuji Tuhan. Jangan Tuhan tidak datang jadi kita stop memuji Tuhan, tidak. Kita tetap memuji Tuhan sampai Yesus datang. Dan bersaksi, melayani dengan setia. Jangan kita tuntut upah, tetapi orang beriman kerja di ladang Tuhan dalam menabur sesuai dengan kuadrat Kristus Yesus dan bertanggung jawab. Jadi warga GBGP hamba-hamba Tuhan yang ada di Provinsi Papua, Kabupaten Manokwari, kita menabur benih ini, kita memberitakan Injil, jangan kita tuntut, tetapi kita setia. Kita mengikuti karakternya Kristus, supaya pelayanan gereja ini membawa umat ini masuk ke negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, tapi juga kepada warga GBGP di tanah Papua ini dan Indonesia pada umumnya. Para undangan yang diberkati dikasihi Tuhan, dan juga Tuhan menyertai kita untuk dan memberkati kita yang sudah dijanjikan bagi kita dan disediakan semua. Tuhan akan berjanji dan akan Dia menyediakan berkat-berkat jasmani, rohani, dan juga Dia menyediakan berkat-berkat kekekalan itu. Amin. Dia akan menyediakan semuanya. Karena Dia sudah sumpah dengan Dia punya dirinya kepada Abraham, saya buat perjanjian ini kepada engkau, supaya gereja ini semakin banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Dia menyumpah dirinya sendiri, supaya hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil, kerajaan Allah ini dengan susah payah, dengan tidak boleh tuntut, tapi dengan setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Undangan hadirin yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya laporkan kepada Pak Kanwil Provinsi Papua bahwa jumlah jemaat seluruh BPD Manokwari 39 jemaat, pos PI 5 buah, jadi jumlah seluruhnya 44 jemaat. 10 jemaat keluar dari GBGP ke organisasi lain. 7 buah gereja atau jemaat pindah ke GEBIS, sehingga sisa 35 jemaat dan pos PI. Dan saudara pendeta Yakonias Marini ditunjuk oleh Fortunatus Numberi, dia pimpin ada 8 jemaat dan 9 pos PI. Dan Bapak Pendeta Raunsai pimpin 13 jemaat dan 3 pos PI. Ini masalah internal gereja Betel Gereja Pantai Kosta di tanah Papua. Sehingga gereja Betel Gereja Pantai Kosta ini jumlah total tadi ada 44 jemaat di Kabupaten Manokwari. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam usia yang ke-66 tahun gereja Betel melayani di Manokwari, kota Injil, kota peradaban ini 44 jemaat. Tapi karena masalah internal gereja, maka Bapak Pendeta Yakonias Marini, dia pimpin ada 8 jemaat dan 9 pos PI. Dan Pendeta Raunsai dan Bapak Pendeta Clemens Wainggai, sarjana Master Teologia, pimpin 13 jemaat, 3 pos PI. Jadi saya lapor ke Kakanwil dan Kodam dan Kapolda yang mewakili malam ini dan MRP karena ini masalah internal. Setelah kemarin kami adakan MUBES di Jayapura di Kabupaten Sentani,
sekitar 4.000 orang mengikuti musyawarah besar dan luar biasa di Sentani. Sehingga dari sinode kami rubah menjadi BPP atau namanya pimpinan pusat ya, badan pimpinan pusat. Kami kembali kepada tubuh gereja sebenarnya, sehingga sinode kami secara organisasi kami tidak pakai sinode. Jadi saya lapor malam ini kepada Bapak Kanwil, nanti tembusannya kami akan menyusul. Dan 16 badan penghubung daerah yang ada di seluruh Papua dan Papua Barat, dan juga 566 jemaat yang kemarin hadir, sekitar 318 jemaat yang hadir mengikuti Mubes Muslub di Lukas Inembe 3 hari lamanya, dan seminar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang perubahannya Irian Jaya menjadi dirubah nomor 42 di Dirjen Bimas Kristen di Jakarta, sehingga kami masuk kepada DJ 3 1681, sehingga pemerintah panggil kami untuk rubah ini supaya kami pakai Papua. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan setelah kami ikuti di sana sampai selesai, dan kami kembali, kami tidak pakai klasis, tapi hanya kami pakai badan penghubung daerah dan wilayah-wilayah yang ada di kabupaten, beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Di seluruh tanah Papua ini. Yang itu yang harus saya laporkan kepada Kak Kanwil yang mewakili hadir di sini. Nanti tembusannya kami akan kirim kepada Kapolda dan juga kepada Pangdam 18 Kasuari di Manokwari dan MRP yang mulia yang hadir di Manokwari, kami akan lapor. Ketua terpilih kami yaitu Bapak Pendeta Sony Erari, Sarjana Ekonomi dan Master Ekonomi. Beliau kami pilih dan beliau jadi ketua sinode, dan jajarannya nanti dilantik hari ini atau besok. Mereka sudah lantik dan mereka akan kirim tembusan ke seluruh Papua dan Papua Barat dan Indonesia dan juga luar negeri. Dan itu tidak ada yang melaksanakan musyawarah besar lagi, itu tidak ada itu. Amin. Itu tidak ada lagi, hanya satu kemarin itu saja. Ya, itu satu itu saja. Tidak ada yang bikin gerakan tambahan lagi, itu tidak ada. Ya, karena 5+1 itu sah. Karena majelis tinggi di seluruh gembala-gembala sidang di seluruh Papua dan Papua Barat dan luar negeri, mereka sudah sahkan Mubes itu. Dan itu sudah resmi. Dan hari ini saya bicara secara resmi di tempat ini yang kita ibadah pada Gereja Betel, Gereja Pantai Kosta di Tanah Papua, usia yang ke-66 tahun. Nanti sistem ini akan dia jalan, dan kita bicara hari ini disiarkan di seluruh Indonesia dan juga Papua dan Papua Barat. Dan umat Tuhan GBGP yang ada di pesisir, di gunung-gunung, di mana-mana, mereka akan nonton kegiatan kita hari ini. Supaya nama Tuhan itu yang dipuji dan dimuliakan. Dan akhir dari sambutan saya sampaikan untuk gembala-gembala sidang, kamu setia menabur. Jangan sampai kamu takut menabur Injil ini. Amin. Ya, jangan sampai kamu takut memberitakan Injil. Tapi kamu harus siap sama seperti Petrus. Waktu di Galilea, Yesus kasih tahu, jangan kau takut. Kau menjadi penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi, tapi kau lepaskan itu semua dan kau setia melayani Tuhan jadi penjala manusia. Amin. Ya, karena ini Tuhan hadir dan berfirman bagi umatnya. Untuk kau harus memberitakan Injil ini. Tuhan hadir. Di mana kau memberitakan Injil, oh Tuhan tetap hadir untuk menolong dan menyertai saudara. Saudara sebagai hamba Tuhan di TNI, Polri kah, pegawai negeri sipil kah, petani kah, nelayan kah, sebagai hamba Tuhan 100% kah, tetap Tuhan berjanji menyertai kau sampai kesudahan zamannya. Amin. Oleh dan sebabnya akhiri dari sambutan saya,
saya sampaikan itu supaya jajaran saya, badan penghubung daerah di bidang dan juga gembala-gembala sidang yang ada saya sampaikan bahwa menabur dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Ini kita baru berikan tepuk tangan yang meriah ini. Haleluya. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPD GBGP Manokwari. Kita beranjak pada sambutan yang berikut yang akan disampaikan oleh perwakilan Kakanwil Agama Provinsi Papua Barat. Kepada Bapak disilakan. Shalom.